Ahmad Dhani bisa sedikit bernafas lega. Kondisi putra bungsunya Aki J dari hari ke hari semakin membaik. Proses medical check-up memang terus dilakukan, mengingat luka Aki J masih harus dipantau dokter secara berkala. Seperti siang kemarin, ditemani Dhani dan beberapa keluarga lainnya, Aki J dibawa kembali ke rumah sakit untuk jalani serangkaian pemeriksaan ulang atas luka-lukanya. Seperti apa kondisi Aki J saat ini? Agendanya check up. Hari ini dokternya bedah digestif, terus dokter ortopedi dan dokter surgery, plastic surgery. Jadi ngecek plastic surgery di sini, ngecek perut sama ngecek ortopedi yang pen. Nanti tanggal 9 baru ngecek yang di tulang belakang. Tergantung dokter ya, sekarang tinggal cek dokter torak, bedah torak dan dokter spine ya kan. Lalu 1,5 bulan lagi foto untuk melihat perkembangan tulangnya. Sering datang ke rumah. Apa yang dikomunikasikan? Apa? Yang dikomunikasikan? Aduh, pas pindah ke rumah aku lagi nggak di rumah. Dia udah bisa, gue udah jalan naik tongkat, udah enak nih pokoknya. Ini cobaan buat kita semua, jangan ngulangin kayak gini lagi. Yang penting jangan ngebut. Harapan gue cepet sembuh, sehat walafiat, bisa beraktivitas lagi, main band bareng lagi, main bola bareng. Maka dengan berangsur membaiknya kondisi Aki J, siapkah ia secara fisik dan mental menjalani pemeriksaan pihak kepolisian minggu ini demi mempertanggungjawabkan tindakannya? Kalau minggu lalu polisi tak melayangkan surat panggilan resmi untuk Aki J, maka kini panggilan pertama untuk Aki J telah dilayangkan. Dan tinggal hanya nanti dari Dul sendiri itu, Aki J lah, si Aki J, nanti segera kita periksa. Memang kita minta surat keterangan nanti dari kedokteran, memang sudah bisa diperiksa apa tidak untuk masalah fisik. Masalah kaitan masalah psikologis nanti kita juga cek, karena kita wajib untuk mendampingi si Aki J ini dengan Bapas. Masalah dari pihak kedokteran sih tidak ada masalah, nanti kita mau minta surat tertulis saja supaya kita untuk menguatkan kita dalam pemeriksaan ini supaya tidak ada dipersalahkan, karena sesuai dengan aturan ini kaitan masalah undang-undang perlindungan anak. Ya, masalah teknis pemeriksaan itu kita cari nanti tempat yang netral lah, bisa nanti di rumah sakit, mungkin di tempat lain, karena mungkin ya stres mungkin datang ke kantor polisi, kita cari tempat yang bagus. Waktu itu udah mau kita periksa, namun demikian dia akan ke rumah sakit lagi karena sakit, diperiksa lagi. Ya kita ikuti sebatas waktu yang kita berikan masih toleransi, karena surat panggilan kita sudah kita layangkan. Ya mungkin nanti insya Allah hari Jumat akan ada jawaban. Ibunda Vicky Prasetyo kini tak hanya dipusingkan dengan kasus putranya bersama Zaskia Gotik. Banyaknya wanita-wanita lain di sekeliling Vicky kini menjadi kisah tersendiri di balik derita Vicky yang tengah mendekam di LP Bulak Kapal Bekasi. Dari banyaknya pernyataan mantan-mantan kekasih Vicky yang berbicara di media, nama Kamel Petirlah yang paling membuat sakit hati sang ibu. Pernyataan Kamel bahwa Vicky disebut sebagai pria nakal itulah yang akhirnya membuat ibunda Vicky datang ke Polres Jakarta Selatan dan melaporkan Kamel dengan tuduhan pencemaran nama baik. Mengapa hanya Kamel Petir yang dilaporkan? Inilah jawaban Emma Fauzia soal pelaporannya siang kemarin. Soalnya yang selama ini ada berhubungan, saya baca dari BBM, mereka sama anak saya tuh hubungannya baik-baik aja, seperti itu. Setelah anak saya dieksekusi, kok dia berbalik malah menyerang anak saya. Apa maksudnya? Kalau sudah begini kan bukan bicara maaf-memaafkan ya. Bagaimana rasanya dia menghujat anak saya? Apa dia bisa merasakan pedihnya hati saya? Apa dia bisa merasakan sakitnya hati saya? Kan nggak ada yang bisa merasakan itu selain saya. Saya biarpun seperti apa, saya perjuangkan. Kamel tidak pernah menuduh Vicky itu
PK itu tidak sama sekali. Kamel berkata, ada kan host bertanya dong, kenapa Kamel muncul ke media? Ya, iya Kamel muncul ke media karena Kamel udah terlalu banyak pemberitaan mengenai Kamel adalah salah satu korbannya. Banyaknya cerita yang berkembang soal sosok Vicky yang disebut-sebut punya banyak hubungan dengan wanita-wanita cantik, pada akhirnya membuat Vicky menulis sebuah surat yang disebutnya kisah kronologi hubungan asmara. Singkat sekali dengan Kamel Petir. Ya, berarti memang mereka ada hubungan, artinya berpacaran ya. Dia orang yang nggak bisa menolak, dan dia orang yang nggak bisa marah, orang yang mudah luluh. Ya makanya sama cewek-cewek itu udah dia bilangnya dia yang dipermainkan. Padahal aslinya tante. Padahal dia yang ngejar-ngejar anak saya. Karena kita melapor, jadi dia kepengen melapor juga gitu. Dan merasa tidak bersalah maka tidak takut. Iya. Kalau bersalah kita Enggak takut. dong. Enggak, buktinya tadi Kamel ketemu sama dia di satu stasiun, nggak ada. Karena padahal tuh Kamel pikir dia udah melapor gitu.